Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab As-Sulam karya Ustadz Abdul Hamid Hakim. Masih di pembahasan ketiga tentang hukum, mahkum bih dan muta'alliqatul ahkam. Sekarang sampai rukhsah dan azimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ar-rukhsatu wal azimatu. Ar-rukhsatu utawi iki iku rukhsah, wal azimatu dan azimah. Pembahasan tentang rukhsah dan azimah. Kalau mau dibahasakan dengan mudah, rukhsah itu bisa disebut sebagai hukum solusi, azimah itu hukum asli. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang hukum asli dan hukum solusi. Hukum asli itu apa? Hukum solusi itu apa? Kita akan bahas sekarang. Wa yanqasimu dan terbagi apa al-hukmu hukum aidan halimale ila rukhsati maring rukhsah wal azimati lan azimah. Hukum itu terbagi menjadi dua, dilihat dari sudut pandang yang ini. Karena kalau kita lihat di keterangan kemarin, hukum dilihat dari sudut pandang keterikatan dengan mukallaf itu ada 5. Sekarang hukum dilihat dari sudut pandang pelaksanaan itu ada 2. Yang pertama ada hukum yang rukhsah, yang kedua ada hukum yang azimah. Ada hukum asli, ada hukum solusi. Ar-rukhsatu utawi rukhsah wahuwa ma adalah hukum taghayyara kang telah berubah apa ma min su'ubatin dari sulit ila suhulatin kepada mudah ma'a qiyami sababil hukmi sertane jumenenge sabab hukum al asli kang asli kajawazil iftari kaya dene wenangi tidak puasa lil musafiri kanggo musafir fasababul hukmi mongko utawi sababe hukum al asli kang asli wa huwa utawi sabab hukum asli iku syuhudu ramadhana disaksikannya bulan Ramadan. Iku batin masih ada. Jadi batin itu khobar dari sababul hukmi. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu adalah hukum yang telah berubah dari sulit kepada mudah. Jadi kalau contohnya itu seperti boleh tidak puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang sedang safar. Kemudian termasuk syarat pelaksanaan hukum yang rukhsah adalah ma'a qiyami sababil hukmi. Sebab yang menetapkan harus dilaksanakan hukum tersebut masih ada. Hukum aslinya masih ada, sebab harus dilaksanakannya hukum tersebut juga masih ada. Contohnya adalah bolehnya tidak puasa bagi musafir. Kapan musafir
boleh tidak puasa? Ya ketika Ramadan masih ada. Kalau Ramadannya sudah nggak ada, maka namanya bukan rukhsah lagi. Sudah nggak ada rukhsah, nggak ada azimah. Dan nggak dibahas. Makanya di sini ada tulisan fasababul hukmil asli. Adapun sebab hukum aslinya, batin masih ada. Wallahu alam. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah bolehnya tayamum bagi orang yang sakit ketika hendak sholat. Tayamum itu keringanan. Tayamum itu rukhsah bagi orang yang sakit ketika dia tidak bisa berwudu. Rukhsah dilaksanakan karena berubah dari sulit kepada mudah. Alasannya adalah sakit. Kemudian kewajiban untuk berwudu masih ada. Kewajiban untuk berwudu itunya apa? Yaitu syarat pelaksanaan sholat dan masuk waktunya sholat. Sholat tidak sah tanpa wudu, sedangkan dia tidak bisa wudu, maka boleh tayamum. Saya ulangi, rukhsah adalah hukum yang berubah dari sulit kepada mudah, disertai syarat untuk pelaksanaan hukum tersebut masih ada. Yang kedua, al-azimatu azimah. Al-azimatu tawi azimah iku wa huwa ma hukum syuri'a yang disyariatkan apa ma ibtidaan ing dalem kawitan ghaira mabniyin yang tidak terbangun ala a'dzaril ibadi atas pira-pira udurnya pira-pira hamba kawujubis sholawati kaya dene wajib salat al-khamsi kang 5 wasiyami ramadhana lan puasa Ramadan. Azimah itu apa? Azimah itu adalah hukum asli. Hukum asli yang sejak awal sudah disyariatkan seperti itu tanpa memandang udzur-udzur, alasan-alasan yang ada pada setiap hamba. Seperti kewajiban sholat dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib nggak? Wajib. Gimana kalau nggak mampu? Kalau nggak mampu, nanti dikasih rukhsah. Kalau masih mampu, pakai azimah mengamalkan hukum asli. Makanya nanti untuk rumus umum yang digunakan adalah azimah. Untuk orang-orang khusus, maka nanti dikasih rukhsah dan dikasih pelayanan khusus, hukum-hukum khusus. Wallahu alam. Al-mabhatsur rabi'u utawi iki iku pembahasan kang nomor 4 fil mahkum alaih, menerangkan tentang mahkum alaih. Al-mahkumu alaih utawi mahkum alaih iku huwal mukallafu adalah mukallaf, orang mukallaf. Mukallaf secara bahasa itu artinya adalah orang yang dibebani. Siapakah orang-orang yang dibebani? Ayyil balighu al-aqilu, maksudnya adalah orang yang sudah sampai usia dewasa yang berakal. Jadi mahkum alaih, orang yang dihukum dengan hukum syariat itu adalah orang yang mukallaf. Orang mukallaf secara bahasa artinya adalah orang yang dibebani. Secara syariat itu adalah orang yang baligh, sudah dewasa dan berakal. Syaraitu taklifi utawi iki iku pira-pira syarate pembebanan. Yushtaratu fi sihhati taklifi bi syar'iyati fahmul mukallafi lima kullifa bihi. Yushtaratu disyaratkan
fi sihhatit taklifi, dalam sahnya pembebanan, bisyar'iyati, dengan beberapa syariat, apa fahmul mukallafi, fahamnya orang yang dibebani hukum, lima terhadap hukum, kullifa, yang dibebani sapa mukallaf, bihi, dengan ma. Syarat sahnya pembebanan adalah fahamnya orang yang menerima beban terhadap apa yang dibebankan. Jadi memang secara syariat dipandang orang yang mukallaf itu memang betul-betul mukallaf. Makanya ketika orang itu sudah sanggup menerima beban syariat, sudah sanggup untuk mengamalkan perintah syariat, maka disebut sebagai mukallaf. Kalau dia tidak sanggup, namanya ghairu mukallaf. Orang yang tidak sanggup melaksanakan hukum syariat. Yang dimaksud faham hukum syariat itu apa? Bi ayyafhama minal khitabi al-qadra alladhi yutawaqqafu alaihil imtithalu. Bi ayyafhama, yaitu faham sapa mukallaf, minal khitabi, dari pembicaraan, al-qadra, ing ukuran, alladhi, kang qadar, iku yutawaqqafu, kang terhenti, alaihi, ing atase alladhi, apa al-imtithalu, pelaksanaan. Seseorang dikatakan faham hukum syariat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang itu sudah faham terhadap pembicaraan, faham terhadap perintah. Khitab itu artinya pembicaraan. Maksudnya pembicaraan ya berarti perintahnya Allah, perintah Rasulullah. Maksudnya adalah orang tersebut sudah faham akan perintah Allah, undang-undang Allah, seukuran yang cukup untuk bisa dilaksanakan. Karena kalau syaratnya itu harus menyeluruh faham, wah, ilmu Al-Quran itu tidak terbatas. Ilmu Al-Quran itu luas, tinggi, dan dalam. Sehingga kalau misal syarat pelaksanaannya harus faham seluruhnya, ya kita nggak bakal amal. Tapi faham secukupnya, seukuran sah, maka kita sudah harus amal. Contoh, kapan seseorang itu dikatakan mukallaf? Ketika dia sudah paham terhadap perintah syariat. Kapan dia dikatakan paham? Ketika tahu tatanan cara pelaksanaan syariat tersebut. Seukuran ia cukup dikatakan melaksanakan. Contohnya mau sholat. Ukuran ilmu tentang sholat minimal itu apa? Minimal ilmu tentang sholat adalah sholatnya sah. Maka dia harus sholat. Tapi kalau belum tahu cara sholat sama sekali, maka nanti dia belum wajib sholat. Masuk Islam, dulunya dia Islam, tapi nggak pernah tahu ilmu. Taunya itu dalam Islam ya hanya menyembah Allah, ya hanya nggak makan babi, hanya tidak mabuk. Tidak tahu bahwasanya di dalam agama Islam itu ada perintah. Maka dia belum wajib melaksanakan perintah. Kenapa? Belum memiliki pengetahuan tentang perintah. Walidzalika, lan karena itulah, kana ono apa al-majnunu, orang gila, wan naimu, dan orang tidur, wan nasiyu, dan orang lupa, wasabiyu, dan anak kecil, alladzi kang sobi lam yumayyiz, kang belum mumayyiz, sapa alladzi iku ghaira mukallafina, bukan mukallaf semuanya. Oleh sebab itulah, karena syaratnya faham, maka orang gila, orang tidur, orang lupa, anak kecil, empat orang tersebut tidak dikatakan sebagai mukallaf. Ini empat ini betul-betul rumus umum. Saking hebatnya para ulama itu dalam mencetuskan hukum,
Dan hebatnya baginda Rasulullah dalam memberi petunjuk itu menggunakan kata yang betul-betul umum sehingga maknanya itu betul-betul luas. Karena memang termasuk mukjizatnya baginda Rasulullah itu beliau dikaruniai jawami'ul kalim. Lafadznya ringkas, maknanya luas. Wallahu alam. Kenapa mereka tidak dikatakan mukallaf? Li'annahum la yafhamuna khitabat taklifi ala wajhil mu'tabar. Li'annahum karena sesungguhnya mereka berempat. Orang gila, orang tidur, orang lupa, dan anak kecil. La yafhamuna, iku la yafhamuna ora faham sopo empat orang tersebut. Khitabat taklifi ing pembahasan taklif, komunikasi taklif. Ala wajhil mu'tabar ing ngatasi bentuk mu'tabar. Bentuk mu'tabar itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ala wajhil mu'tabar itu sesuai dengan pemahaman yang memang dianggap bisa dipertimbangkan. Li'annahum la yafhamuna khitabat taklif ala wajhil mu'tabar. Karena yang dimaksud paham syariat itu adalah ketika dia itu mampu memahami syariat dengan akalnya yang sehat, dengan kedewasaannya yang mumpuni, memahami syariat dengan baik. Jadi bahasa mudahnya li'annahum la yafhamuna khitabat taklif ala wajhil mu'tabar, karena empat orang tersebut belum bisa memahami perintah syariat dengan baik. Makna baik itu apa? Makna baik itu kalau sudah balik dan berakal, dewasa dan berakal. Wa amma sabiyul mumayyizu, wa amma sabiyu anabun utawi anak kecil, al mumayyizu yang mumayyiz. Sebenarnya sobi mumayyiz itu siapa? Mumayyiz secara bahasa itu artinya mampu membedakan. Ada anak kecil yang sudah mampu membedakan, maksudnya itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang bermanfaat seukuran dia, itu namanya sobi mumayyiz. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan perbedaan para ulama tentang ukuran mumayyiz. Ada yang mengukur mumayyiz itu dengan umur. Ada yang mengukur mumayyiz itu kalau dia sudah bisa istinja sendiri. Ada yang mengukur mumayyiz kalau bisa membedakan mana keledai, mana sapi. Ada yang mengukur mumayyiz ketika anak itu sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri. Jadi memang ulama berbeda pendapat tentang ukuran kapan anak manusia itu dikatakan sebagai anak yang mumayyiz. Adapun sobi mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana manfaat dan mana mudarat, wa in kana yumkinu tamyizu ba'dil asya, wa in kana walaupun adanya sobi iku yumkinuhu, mungkin bagi sobi apa tamyizu ba'dil asya, membedakan sebagian sesuatu, lakinnahu akan tetapi sobi tersebut, lakinnahu akan tetapi kemampuannya, imkan berarti kembali ke lafadz yumkin, masdarnya yumkin adalah imkan, lakinnahu akan tetapi kemampuannya dalam membedakan iku tamyizun adalah kemampuan untuk membedakan naqisun yang kurang, belum sempurna. Bin nisbati dilihat dari sudut pandang ila tamyizil mukallafi kepada cara membedakannya orang yang memang sudah dewasa dan berakal. Wa aidan dan juga waradad dalilu, warada telah datang apa ad-dalilu dalil biraf'i taklifi dengan terangkatnya pembebanan qoblal bulughi ing dalam sadurunge balik. Jadi alasan kenapa kok sobi yang sudah mumayyiz belum dikatakan sebagai orang yang pantas menerima syariat, alasan yang pertama adalah walaupun anak yang mumayyiz tersebut sudah memiliki kemampuan untuk membedakan mana manfaat dan mana mudarat untuk dirinya, bisa membedakan antara kanan dengan kiri, bisa istinja sendiri,
tetap dia ukuran kemampuannya masih belum sempurna sehingga belum bisa menerima beban syariat. Itu alasan pertama. Alasan kedua karena memang adanya dalil yang datang tentang anak kecil yang belum dikatakan sebagai mukallaf. Qala bersabda sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salatin, anin naim hatta yastayqid, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yufiq. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, haditsun sahih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'a telah diangkat apa al-qalamu pena. Maksudnya itu nggak dicatat. Baiknya ya belum dicatat, buruknya juga belum dicatat. Ansalasin dari 3 orang, ain naim dari orang yang tidur, hatta yastaiqidho sehingga bangun sapa naim. Orang yang tidur tiba-tiba ngasih duit. Orang yang tidur tiba-tiba melakukan transaksi jual beli. Orang yang tidur tiba-tiba mukul orang lain. Maka baik dan keburukannya belum ditulis dalam catatan amal. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah atau bisa dikatakan haid juga bagi wanita. Maksudnya adalah ketika dia sudah dewasa. Anak kecil itu belum dicatat kebaikan dan keburukannya di buku catatan amal sampai dia dewasa. Wa anil majnuni, dan dari orang gila, hatta yufiqa sehingga sadar sapa majnun. Wallahu a'lam.